Komisaris Kesehatan dan akan dibantu oleh Ibu Kepala Dinas P3AB Luar Bades selaku kepada Ibu Kades. 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting, dan di saat ini kita akan melaksanakan 2 aksi sekaligus. Terima kasih Bu Kadis. Hasil analisa situasi sebagai bahan pertimbangan untuk kita semua yang hadir dalam penetapan Desa Lokus untuk tahun 2024. Jumlah kasus balita stunting, jumlah prevalensinya, dan jumlah keluarga yang berisiko stunting digabung dengan jumlah 29 cakupan layanan. Cakupan layanan ini memang ada di dari faktor-faktor tadi, kemudian kita sama-sama mengerucut ke desa mana yang akan menjadi Desa Lokus tahun 2024. Nah, di situ datanya diurutkan berdasarkan jumlah balita stunting yang paling tinggi sampai dengan yang paling rendah. Jadi yang paling tinggi ada di desa, dan yang paling rendah itu ada di desa Alusi. Ada beberapa desa yang kemudian tidak ada. Sedangkan untuk tabel yang kedua, ini kita lihat berdasarkan prevalensi. Kalau prevalensi berarti kita menghitung berapa jumlah balita stunting di desa itu, kemudian kita bagi dengan jumlah balita secara keseluruhan dan dikali dengan 100%, didapatlah bahwa yang prevalensinya paling tinggi itu adalah desa. Prevalensi yang paling rendah yaitu ada di desa 0, yang berapa yaitu 0,09, karena desa yang tidak ada stuntingnya sudah pasti prevalensinya adalah 0. Jadi kalau kita lihat berdasarkan tabel pertama, memang jumlah yang paling besar ada pada desa. Kemudian kita lihat tabel yang ketiga, yaitu berdasarkan keluarga berisiko stunting. Kalau berdasarkan keluarga berisiko stunting ini, maka kita dapati bahwa jumlah keluarga berisiko stunting yang paling besar adalah pada desa. Keluarga berisiko stunting yang paling rendah itu ada pada Alusi Jali, dengan jumlah yang berisiko stunting adalah 16 keluarga. Kemudian indikator yang keempat yang harus kita lihat bersama yaitu berdasarkan 29 cakupan layanan. Kalau berdasarkan cakupan layanan ini, ada desa yang jumlah cakupan layanannya paling banyak yaitu Desa Lingat dengan jumlah cakupan 23 layanan. Dengan demikian kami mengusulkan, ini bukan Dinas Kesehatan menetapkan, tapi kami mengusulkan agar yang menjadi calon Desa Lokus untuk tahun 2024 Lokus stunting itu adalah sebanyak 12 desa. Ini usulan dari kami, akan didiskusikan. Berikut kami memberi kesempatan kepada Bapak Sekretaris Daerah untuk menyampaikan materi rencana kegiatan aksi penurunan stunting di tahun 2024. Pada Bapak kami persilakan. Di tahun ini kita 16 desa lokus dan direncanakan tahun depan 12 desa lokus. Setelah fokus, maka ada satu treatment yang akan digunakan lagi adalah menggunakan modus, dan setelah modus digunakan adalah lokus untuk kemudian menyelesaikan jumlah stunting pada 12 calon fokus lokus yang akan ditetapkan bersama keputusan kepala daerah tentang penetapan desa lokus. Pelaksanaan pemilu itu melalui APBD masing-masing. RPJMD di mana target nasional itu 14%. Jadi memang dan itu kami juga memberi sumbangan secara nasional ya. Jadi memang perlu kita pikirkan bersama, walaupun ada kedekatan politik yang besar, tapi penting juga penurunan stunting karena ini sudah kaya di dalam kita pikirkan bersama. Kalau kita merasa bahwa
12 ini bisa ya kita maju. Tentu kami dari bidang-bidang infrastruktur ini akan menyesuaikan. 12 saja. Oke, 12. Terima kasih. Ya, PMD dan pendidikan. 12. Tahun 2024 itu dari 12 desa yang kita rencanakan untuk diintervensi bisa sampai pada zero. Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial guna mengintervensi penurunan stunting di tahun 2024. Maka kegiatan yang diusulkan cakupan intervensi gizi, ya saya melalui kegiatan penyesuaian atau penambahan alokasi anggaran atau target lokasi intervensi tadi diusulkan sebanyak 12 desa. Yang kedua adalah kegiatan untuk meningkatkan integrasi atau konvergensi intervensi gizi pada rumah tangga 1000 hari pertama kehidupan, ya melalui perbaikan manajemen layanan untuk menjangkau rumah tangga. Yang ketiga, kegiatan untuk perbaikan sistem manajemen dan data terkait stunting. 4. Penguatan koordinasi antar program dan antar kabupaten dengan kecamatan dan desa. Dan yang kelima, kampanye perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi dalam percepatan penurunan stunting. Desa lokus yang perlu mendapat intervensi. Pejabat Bupati Kepulauan Tanimbar yang kami hormati, Bapak Ibu pimpinan SKPD yang hadir di saat ini, dapat merencanakan kegiatannya sesuai dengan lokasi stunting yang telah ditetapkan di saat ini, sehingga diharapkan di 2024 nanti penanganan stunting di Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan mengalami penurunan yang signifikan, sehingga bersama-sama dengan daerah lain di seluruh Indonesia dapat memberikan kontribusi sesuai dengan RPJM Nasional 2024. Bapak Ibu izin fotonya 1, 2, 3 1, 2, 3. No stunting. Stop stunting? Iya. Stop stunting. Izin foto 1, 2, 3 1, 2, 3. Aksi 1 dan aksi 2 dan selanjutnya nanti 8 aksi ini bisa tuntas. Maka kemarin kita ikut perayaan Hari Keluarga Nasional di Palembang. Pak Wakil Presiden sudah mengarahkan untuk seluruh kepala daerah untuk bekerja maksimal dalam rangka untuk penurunan stunting yang nanti pada tahun 2024
kita sudah harus menurunkan sampai di angka 14% untuk target nasional. Yang dibutuhkan adalah aksi nyata kita. Tapi keberhasilan yang diraih adalah kalau boleh Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini bebas stunting. Nah, kira yang tahun yang harus kita kerja keras. Kita datang untuk membicarakan kepentingan nasional, kepentingan daerah. Lebih banyak difokuskan untuk pencegahan dan penurunan stunting artinya tentang kenali itu sangat benar. Tetapi kita harus menyadari bahwa masa depan anak-anak ini lebih penting daripada kondisi wilayah. Saya kira ini patut dievaluasi. Saya minta serius Pak. Laporkan kepada saya desa-desa mana yang mengalokasikan anggaran untuk perbesar penurunan stunting, lapor saya. Yang belum fokus, lapor juga. Supaya nanti Bapak orang intervensi. Harus anggaran berarti ya. Kita harus lakukan gerakan bersama. Ya, gerakan ini harus gerakan yang nyata dan berdampak. Yang harus kita ketahui, tidak usah malu-malu. Kalau ada ASN yang memang di semua kecamatan ada, jadi bilang saja. Apalagi untuk penanganan inflasi, kemiskinan ekstrim, itu menjadi fokus nasional sehingga setiap APBD yang dievaluasi baik itu oleh pemerintah, baik itu pemerintah provinsi dan pemerintah pusat melalui Kemendagri. Karena salah satu Bapak Ibu, ketidakpedulian adalah juga dari faktor keluarga, yang mana ibu-ibu enggan membawa anaknya ke posyandu. Kita harus bekerja maksimal, karena memang yang tadi saya sebutkan itu target nasional. Coba nanti ada waktu dirapatkan untuk dibicarakan, lalu kita mengecek masing-masing. Hadirkan itu para kepala puskesmas dan kepala puskesmas membantu mendampingi kepala desa termasuk PKK di dalamnya untuk bersama-sama. Hari ini telah dilakukan aksi 1-2, ini adalah bagian daripada perencanaan. Ya, saya kira TPPS juga harus memahami ini. Ya, lakukan edukasi terus kepada saudara-saudara kita, terutama para kepala desa, selalu buat sosialisasi. Dari saya, karena bisa meluangkan waktu untuk bersama-sama membicarakan kepentingan kita bersama, terus istimewa untuk kepentingan negeri kita, kepentingan bangsa kita, untuk masa depan anak-anak kita yang ke depan bebas dari stunting. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Selamat sore, shalom. Shalom. Salve. Salve. Terima kasih. Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini bebas daripada stunting apa. Ya Allah ya Tuhan kami. Pelaksanaan aksi 1 dan 2 konvergensi stunting di saat ini, kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan dari tempat ini kami menyampaikan selamat sore, shalom, dan Yesus memberkati.